Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, jumpa lagi dalam ibadah kita, ibadah online anak sekolah minggu GKPA. Nah, apakah anak sudah siap? Bapak dan Ibu Guru sudah siap untuk melayani anak kami sekalian. Namun seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru rindu untuk menyapa kabar anak kami semuanya. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo siapkan Alkitab, alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Shalom anak-anak semuanya. Shalom. Senang sekali pada pagi hari ini boleh berjumpa dengan Ibu Guru, dengan Kak Inca, dan Kak Lisa. dalam ibadah kita di pagi hari ini ya nak, ada sukacita tentunya. Seperti biasa, Ibu Guru nggak pernah lupa bertanya buat semuanya. Sudah mandi nak? Sudah apa lagi Kak Ica? Sudah sarapan? Nah, terus Udah berdoa belum? sudah siapkan alat tulis kan Kak? Siapkan Alkitab. Persembahan, dan yang terpenting adalah hati. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini ya nak. Kita angkat satu lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Semua boleh berdiri. Kita bersukacita bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita ulangi kembali ya nak, dengan penuh sukacita hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Dan sahabatku, dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, dan sahabatku, dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar tetap percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharunilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, adik-adik, sebelum kita menyaksikan video tugasan hafalan dari adik-adik semua, kita angkat lagu pujian yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia.
minggu ini tertulis dari 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Dari teman-teman selamat hari Minggu. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah laki-laki dan tetaplah kuat. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat iman. Amin. Halo Ibu Guru, halo Bapak Guru, halo teman-teman semua. Ayat hafalan kita berbunyi 1 Korintus 16 ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Salam Pak Guru. Salam Bu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Ini ya Bu, ayat hafalan kami terambil dari 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Dadah teman-teman, dadah Pak Guru, dan Tuhan memberkati. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu Pak Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru, terima kasih teman-teman. Bye. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki
berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari 1 Korintus 16 ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas dan hafalan dari adik-adik semua. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Kau Penolong. Adik-adik, kalau udah mau pakai berdiri ya. Kita tahu dalam doaku dan harapanku pada Yesusku, karena Dia menolongku. Kita tahu dalam doaku dan harapanku pada Yesusku, karena Dia menolongku. Aku lelah sekolah setiap hari, aku lelah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolongku. Ulangan, pakai cempeng-cempeng, ulangan, pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan Yesus menolongku. Salam anak-anak ibu, kembali kita jumpa di pagi hari ini lewat ibadah online kita. Tadi anak-anak ibu semua sudah menaikkan pujian dengan hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang masih bisa kami lakukan sampai saat ini. Tuhan Allah kami yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52, cukup panjang. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Sudah siap semuanya? Alkitabnya sudah dibuka. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, mari sama-sama dengan ibu membacanya ya nak. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertumbuh besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Anak-anak ibu, tema firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, pintar dan berhikmat. Nah, anak-anak ibu, kalau tidak ada virus pada saat ini melanda bangsa kita, dunia ini, pasti anak-anak ibu juga adalah anak-anak yang rajin dan taat untuk pergi beribadah ke gereja. Tidak lewat ibadah online, tapi pasti anak ibu mau mengikut orang tua apabila diajak untuk beribadah. Hari Minggu biasanya kita umat Kristen harus pergi beribadah. Ibu percaya anak-anak ibu adalah anak-anak yang taat beribadah. Nah, pada saat ini kisah tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, orang tuanya juga mengajak untuk berangkat ke kota Yerusalem. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa.
Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mereka tinggal di kota Nazaret. Jadi sudah kebiasaan rupanya tiap-tiap tahun mereka pergi ke Yerusalem, pusat kota, pusat kerajaan yang berdiri bait suci yang besar, yang megah. Umur 12 tahun. Perjalanannya bukan dekat anak-anak ibu. Perjalanan jauh dari Nazaret ke kota Yerusalem. Ketika dia umur 12 tahun, dia ikut orang tuanya. Dia dengan senang, dengan tersenyum gembira, dengan semangat mau ikut orang tuanya berjalan kaki untuk berangkat ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Rupanya sudah hal yang senantiasa dilakukan hal tersebut. Tiap-tiap tahun mereka bersama-sama berjalan kaki menuju kota Yerusalem. Sanak keluarga di Nazaret berarti mereka sudah saling kenal. Mereka sudah satu keluarga. Anak-anak, orang tua, opung, semuanya berangkat untuk merayakan perayaan Paskah. Nah, anak-anak ibu, perayaan Paskah diadakan, mereka semuanya bergembira di bait suci, banyak acara-acara yang dinikmati mereka. Lalu tibalah saatnya untuk pulang kembali ke kampung halaman, ke Nazaret. Lalu orang tuanya Maria dan Yusuf santai saja di baris depan dalam perjalanannya. Mereka santai aja, mereka nggak khawatir sebab yang di dalam perjalanan itu semua siapa?
sanak saudara, keluarga, teman-temannya sepermainan di Nazaret, teman-teman Tuhan Yesus semuanya, teman-teman di Nazaret. Tetapi setengah hari perjalanan, sewaktu istirahat, Maria dan Yusuf bertanya kepada sanak keluarganya, "Adakah engkau melihat anak kami Yesus?" Mereka semua menjawab, "Tidak ada melihat." Ya, padahal menurut perkiraan orang tuanya tadi, adanya dia tuh sama teman-temannya. Gak merasa bahwa Maria itu, Tuhan Yesus itu tidak ada bersama-sama mereka. Tapi sudah dicari, ditanya, adakah melihat sanak saudaranya yang seperjalanan itu ketika istirahat? Akhirnya mereka mengambil kesimpulan untuk kembali ke Yerusalem. Nah, mereka kembali lagi anak ibu di dalam perjalanan. Mereka terus bertanya, adakah kalian melihat Yesus anak kami? Adakah kalian melihat anak kami Yesus? Nah, anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 3 hari akhirnya Maria dan Yusuf menemukan Tuhan Yesus. Di mana? Di mana anak-anak ibu? Di bait suci. Ya. Tuhan Yesus rupanya bersama-sama dengan para alim ulama di bait suci. Jadi ketika sampai di situ tercenganglah orang tuanya. Waduh, anakku kok bersama-sama dengan alim ulama, orang-orang yang paham akan firman Tuhan, imam-imam yang selalu menyampaikan firman Tuhan di bait suci. Dia bertukar pikiran rupanya anak-anak ibu. Orang-orang kagum semuanya. Kenapa kagum? Kecerdasan Yesus sungguh luar biasa. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, ketika orang tuanya berkata, "Anakku, kami sudah cemas. Kenapa engkau berbuat demikian dengan kami orang tuamu?" Jawabnya apa? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, anak-anak ibu, akhirnya kembalilah Yesus ke Nazaret dengan orang tuanya. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, terkhusus untuk anak-anak ibu? Katanya tadi, dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Kenapa Tuhan Yesus bisa begitu cerdas? Karena Tuhan Yesus hidup takut akan Tuhan. Orang yang rajin bagaimana? Membaca firman Tuhan. Anak yang rajin berdoa. Anak yang rajin pergi beribadah. Dia tahan berlama-lama di rumah Tuhan. Lari-lari. Main-main. Tadi main-main Tuhan Yesusnya di bait suci ketika umur 12 tahun. Bukan. Tapi mempelajari apa anak ibu? Firman Tuhan. Dan lagi kita lihat bahwa dia seorang anak yang patuh kepada orang tuanya.
Dia mau dibimbing orang tuanya, mau diarahkan orang tuanya supaya menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang bagaimana? Pintar dan berhikmat. Berhikmat itu berarti anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak ibu, supaya kita tumbuh pintar dan berhikmat, bagaimana tadi katanya? Kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan kendor, berlatih terus untuk mau taat beribadah. Jangan minggu ini beribadah, besok kalau mamanya nggak ajak lagi, dia nggak ada dari hatinya mau beribadah. Aku mau ke sekolah, aku mau ke mall, saya mau begini, lupa lagi dia beribadah. Tetapi menjadi anak yang pintar dan berhikmat harus tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu perlu latihan terus-menerus seperti orang yang belajar naik sepeda, jatuh, bangkit, kayu lagi, jatuh lagi, luka kakinya, bangkit lagi, semangat lagi, akhirnya pintar, cerdas, pintar di sekolah, pintar di firman Tuhan, berhikmat, itu adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Orang yang rajin beribadah, orang yang patuh kepada orang tuanya, tidak malas ke gereja. Akhirnya bagaimana di ayat 52? Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak ibu, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, dengan rajin beribadah agar kita bisa menjadi anak yang pintar dan berhikmat. Jika ada teman yang bertanya tentang siapakah itu Yesus, karena kita sudah menjadi anak yang taat beribadah, pasti kita bisa menjawabnya dengan baik. Nah, sekali lagi, bila ingin menjadi pintar, harus taat kepada Tuhan, harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin berlatih terus-menerus membaca firman Tuhan. Ibu percaya anak-anak ibu akan merenungkan firman Tuhan hari ini dan menetapkan hatinya dan melaksanakannya supaya menjadi anak pintar dan berhikmat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh indah di pagi hari ini, yang menguatkan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang pintar dan berhikmat. Kami menjadi anak yang taat beribadah kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami menyerahkan tiap-tiap keluarga yang tetap setia untuk melakukan ibadah lewat ibadah online sekolah minggu ini, Tuhan. Berkati orang tua buat kesehatannya, berkati anak-anak kami Tuhan lewat kesehatannya, berkati usaha dan pekerjaan para orang tua Tuhan, biar semuanya Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan tiap-tiap orang tua yang terbaring lemah karena sakit penyakit pada saat ini, Tuhan boleh sembuhkan, pulihkan. Para opung, anak-anak
anak-anak kami terkhususnya pada saat ini yang mengalami sakit penyakit yang kami ketahui, anak kami Agus, anak kami Gilbert. Ya Allah Bapa kami yang penuh kuasa, kami percaya tangan Tuhan akan menjamah dan memberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga mereka untuk hari-hari yang selanjutnya begitu mengagumi Tuhannya yang sungguh hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Begitu indah firman yang disampaikan oleh Ibu Guru supaya anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang pintar dan berhikmat. Seperti ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Anak-anak yang baik, inilah saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa bersama-sama. Angkat persembahannya, kita katakan bersama-sama ya. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat satu lagu pujian, apalah arti ibadahmu. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Baiklah anak kami sekalian, ibadah kita di pagi hari ini sudah harus selesai. Tetapi Bapak dan Ibu Guru tetap mengingatkan kepada kami semuanya untuk tetap teguh akan firman Tuhan. Caranya salah satunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, karena tubuh kita adalah rumah Tuhan. Kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.